Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, karunia, dan hikmahnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat, namun insya Allah tetap bermakna bagi kita semua, yaitu keutamaan puasa dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi dalam Islam, puasa adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Secara lahiriah, puasa memerintahkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan secara batiniah, puasa melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga lisan, menjaga pandangan, dan menahan emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa nilai puasa itu terletak pada buah akhlaknya, bukan hanya sekedar ritual untuk menahan lapar dan haus. Puasa mengajarkan kita untuk disiplin, bersabar, dan bisa untuk menahan diri. Saat berpuasa, kita harus membiasakan hal-hal baik seperti mengurangi amarah, menjaga ucapan, melatih kesabaran terhadap ujian, dan menghindari maksiat sekecil apapun. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya saat berpuasa, maka ketika bulan Ramadan berakhir pun, dia akan lebih mudah untuk menjaga akhlak dan perilakunya. Puasa juga bisa untuk mengajarkan kita berempati kepada orang lain, karena saat berpuasa, kita merasakan lapar dan haus, layaknya orang-orang di luar sana yang mungkin, masih kekurangan dalam segi ekonomi sehingga untuk makan sehari-hari pun mereka susah. Nah, dari sinilah muncul berbagai dorongan untuk melakukan kebaikan. Dalam berpuasa, kita akan merasakan empati. Nah, empati itu akan mendorong kita untuk memperbanyak sedekah, berbagi makanan kepada sesama, dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mengalami hal-hal yang sulit. Dalam firman Allah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk selalu berpuasa agar kita selalu bertakwa. Nah, salah satu ciri takwa itu adalah peduli terhadap sesama. Maka, puasa bukanlah ibadah pribadi, tetapi ia juga ibadah sosial, di mana ia menghubungkan antara kita dengan masyarakat lain dan dengan mereka yang kurang beruntung. Banyak sekali dalil yang menyebutkan keutamaan puasa, salah satunya hadis qudsi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Nah, puasa juga memiliki keutamaan-keutamaan lainnya, seperti yang pertama, pintu arayan. Nah, pintu ini khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Lalu yang kedua, puasa dapat menjadi perisai dari api neraka. Lalu yang ketiga, puasa dapat
menghapus dosa-dosa kecil di antara 2 Ramadan jika diiringi dengan amal saleh lainnya. Lalu yang terakhir, doa orang berpuasa sangat mudah untuk dikabulkan. Dengan keutamaan sebesar ini, wajar saja jika puasa disebut sebagai amal rahasia antara hamba dan Tuhannya. Hadirin yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam berpuasa adalah mempertahankan nilai-nilai saat kita berpuasa agar nilai-nilai tersebut masih tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, setelah Ramadan atau puasa wajib berakhir, kita dianjurkan untuk tetap terus melakukan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal, atau puasa sunnah yang lainnya. Tujuannya agar jiwa kita tetap terjaga, tetap disiplin, dan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat charger spiritual, puasa membantu kita menjaga energi iman agar tetap stabil. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa puasa bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga latihan menyeluruh antara lahir dan batin. Nah, lalu puasa juga mengajarkan kita untuk bisa disiplin, untuk bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, dan untuk mengajarkan kita untuk menjaga ucapan. Lalu dalam puasa kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu puasa memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu, puasa menjadi salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kita berpuasa juga, kita dapat meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. Karena saat kita berpuasa, kita kan merasakan haus dan lapar, sehingga kita juga merasakan empati itu seperti halnya orang lain merasakan rasa lapar dan haus juga. Lalu, nilai-nilai puasa seharusnya tetap diterapkan di kehidupan sehari-hari agar kita semakin menjadi lebih baik ke depannya. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berharap kultum singkat ini dapat bermanfaat untuk para hadirin. Nah, tapi sebelum itu marilah kita berdoa untuk menutup acara ini agar Allah selalu menerima ibadah kita dan Allah selalu memberikan kekuatan kita untuk beristiqomah dalam kita melakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.